Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Alfi Nurjana, NIM 1022100005, Prodi Hukum Pidana Islam 6B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kriminalisasi dan diskriminasi dalam KUHP terbaru. Pengertian kriminalisasi: proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi merupakan salah satu masalah sentral kebijakan hukum pidana, yaitu mengenai kebijakan kriminalisasi atau merumuskan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan perbuatan pidana, dan kebijakan penalisasi atau ancaman sanksi pidana apa yang sebaiknya dikenakan kepada si pelaku pelanggaran. Kriminalisasi merupakan objek studi hukum pidana material yang membahas penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Perbuatan tercela yang sebelumnya tidak dikualifikasikan sebagai perbuatan terlarang dijustifikasi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana. Di Indonesia, meminum minuman keras, berjudi, perbudakan, pemakaian ganja dalam masakan bukan kejahatan dalam masyarakat tradisional. Beberapa puluh tahun lalu, sekarang menjadi perbuatan kriminal dengan dikeluarkannya perundang-undangan yang melarang perbuatan tersebut. Dengan dibuatnya perundang-undangan baru antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang. Perbuatan yang dulunya bukan dianggap kejahatan, sekarang menjadi perbuatan kriminal karena perbuatan tersebut telah dilarang dan diancam pidana. Pengertian dekriminalisasi: proses dekriminalisasi adalah suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dalam perundang-undangan pidana. Kemudian, pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Kriminalis yang dulunya dianggap kejahatan sekarang bukan lagi kejahatan. Di Indonesia, proses dekriminalisasi terselubung terjadi, bukan karena pasal yang menyangkut perbuatan itu ditarik, tetapi karena ancaman pidana yang ada dalam pasal tersebut menjadi impoten atau tidak diterapkan lagi. Yang dimaksudkan di sini adalah pasal 283 KUHP. Dalam kerangka program keluarga berencana saja, pasal 283 ayat 1 diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan memperlihatkan tulisan, gambar atau benda maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan. Dalam kenyataan, perbuatan memperlihatkan alat untuk pencegah kehamilan sering dilakukan oleh petugas BKKBN, namun mereka tidak lagi dipidana. B. Kebijakan sumber bahan dan pendekatan proses kriminalisasi dalam penyusunan konsep KUHP baru. Proses penyusunan konsep yang meliputi juga proses kriminalisasi dan diskriminalisasi dalam konsep tidak berangkat dari titik nol, artinya bukan tanpa bahan. Sepengetahuan saya, konsep kriminalisasi berawal dari Tin Basarudin yang telah menyusun konsep buku 2 tentang kejahatan dan konsep buku 3 tentang pelanggaran. Konsep ini tersusun pada tahun 1977 dan dikenal dengan sebutan konsep BAS. Sistematika dan materi konsep ini bersumber dari KUHP atau WVS yang berlaku dengan penyesuaian dan penambahan beberapa delik baru. Konsep BAS inilah yang menjadi bahan utama penyusunan konsep 1979 oleh TPK periode Profesor Umar Senoji, periode 1979, 1980 sampai 1981, 1982.
Dalam periode TPK 1982 sampai 1986 yang diketuai Profesor Soedarto, konsep ini pun diedit kembali menjadi konsep 1984-1985 yang dimuat dalam laporan tim jilid 5. Dalam periode TPK 1986 sampai 1987 yang diketuai Profesor Ruslan Saleh, konsep ini pun diedit kembali menjadi konsep 1986 sampai 1987, jilid 7 laporan tim. Selanjutnya, dalam periode TPK 1987 sampai 1992 yang diketuai oleh Profesor Marjono Reksodiputro, konsep periode yang lalu diedit kembali berturut-turut menjadi konsep 1989 sampai 1990. Laporan tim jilid 11. Konsep 1991, 1992 sampai dengan revisi bulan Maret 1990 termuat dalam jilid 14A dan konsep 1991 1992 sampai dengan revisi bulan Desember 1992 termuat dalam laporan jilid 17. Terakhir ada pula konsep 1991 1992 sampai dengan revisi bulan Maret 1993 yang kemudian diserahkan kepada Menteri Kehakiman. Jadi, kebijakan penyusunan delik-delik kriminalisasi di dalam konsep selama ini mengambil dari 3 sumber bahan yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari KUHP atau WVS yang masih berlaku, kemudian konsep BAS tahun 1977, dan undang-undang di luar KUHP, antara lain dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, khususnya yang berhubungan dengan uang palsu, kabar bohong, dan penodaan bendera kebangsaan. Dasar pemikiran proses deskriminalisasi ditinjau dari pembentukan UU-HC. Menurut Konstitusi Negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 Ayat 3. Masih menurut Konstitusi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 Ayat 1. Kewajiban segala warga negara untuk menjunjung hukum, salah satunya menurut penulis dapat dimaknai keharusan setiap warga negara untuk melakukan misi mulia, yaitu menghormati hukum dan dengan sekuat tenaga untuk tidak melakukan sesuatu pelanggaran hukum. Hal ini karena pelanggaran hukum dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja, tidak terkecuali pelanggaran hukum pidana di bidang hak cipta, karena adanya proses kriminalisasi oleh organ-organ negara. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.